Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Naftah darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi A'udzu minasyaitonir billahi rajim. minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Hasanan fi usbu'ain al-madiyain ta'allamna an salatul istikharah. 2 minggu yang lalu kita telah belajar tentang salat istikharah. Wal an sanata'allam salatul tasbih. Dan hari ini kita belajar tentang salat tasbih. Subhanallah. Ya, sebelum kita masuk ke salat tasbih, kita sedikit lanjutkan. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang salat istikharah, masih belum selesai. Mungkin ada sedikit yang kita bahas. Bismillah, kita lihat. Nah, ini ya. Nah, salat istikharah seperti biasa kita salat sunnah 2 rakaat, ya, itu istikharah yaitu kita memilih pilihan yang terbaik. Nah, waktu itu kita sudah bahas menikah, menerima pekerjaan, melanjutkan studinya di mana. Nah, ini sekarang kita menempati rumah. Nah, misalnya kita sedang mendapatkan rumah, mencari rumah. Nah, itu juga penting. Ya, rumah. Mohon maaf, saya sebentar. Ya, agar suara termasuk. Oke. Nah, rumah itu kalau misalnya kita mencari rumah juga perlu kita sholat istikharah. Ya, karena mungkin ada pilihan rumah. Ada 2 pilihan. Kita harus tahu sebelumnya ini rumah apakah layak kita huni. Misalnya kalau rumah apa bekas itu kan, nah itu harus kita lihat dulu. Nah, kalau rumah baru otomatis kan hati-hati mungkin bahan-bahannya, karena kita tidak tahu. Kalau rumah baru kan tukangnya kan bukan dari kita, beli bahan-bahannya kan bukan kita. Nah, kita harus tahu. Nah, itu pentingnya kita sholat istikharah setelah kita mendapatkan 2 rumah sama-sama baru, sama-sama ini, nah harus istikharah. Tapi sebelum istikharah survei juga. Ya, atau setelah istikharah juga sama, atau memulai usaha, nanti kita akan bahas. Lalu bagaimana tanda jawaban istikharah? Banyak orang mengira soal istikharah jawabannya itu melalui mimpi. Nah, banyak orang menyangka tanda istikharah harus berupa mimpi. Ini keliru, nggak benar. Ya, tidak benar. Misalnya ada mimpi ini, mimpi itu. Kan mimpi itu kan bisa juga dari setan, ya bahaya. Jadi para ulama menjelaskan bahwa tanda istikharah adalah satu, pertama ketenangan hati. Nih ya. Jadi bukannya berarti setelah sholat istikharah udah selesai, nggak ada lagi yang dicari, nggak, tetap. Jadi sholat istikharah itu harus betul-betul benar-benar sholat istikharah. Lalu ketenangan hati selama ini bagaimana dengan misalnya mengenai jodoh. Nah, itu bagaimana jika setelah istikharah hati condong pada satu pilihan. Nanti insya Allah Allah akan berikan petunjuk. Kalau misalnya dalam istihara, sholat istihara itu betul-betul ya tujuannya, niatnya lillahi ta'ala. Ya, bukan niatnya betul-betul nyari sesuatu yang ini, tapi lillahi ta'ala dulu. Karena Allah yang akan menentukan. Tapi kalau kita sholat istikharah tujuannya pingin ini, pingin itu, bukan karena Allah. Nah, itu bisa jadi nggak mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, bisa jadi dapat petunjuk dari setan lewat mimpi, lewat bisikan. Nah, kita niatkan dulu sholatnya. Kita niatkan sholat
lillahi ta'ala, lalu nah baru bagaimana untuk selanjutnya harus disurvei, dicek, ya itu melalui ketenangan hati. Selanjutnya urusan dimudahkan. Tadi pertama setelah sholat istihara hati dimudahkan, lalu urusannya juga kayaknya enak gitu kalau maksudnya kalau mengenai jodoh, ngelihat si A oh bagus, ngelihat si B kayaknya, nah itu hubungannya seperti apa, tapi tetap dengan jarak jauh ya, cukup dengan WA, tidak boleh ketemu, itu penting ya, dan juga memang tidak boleh lama-lama. Nah, itu yang tapi yang tidak boleh memberi harapan. Ini bahaya ya, karena kalau apabila ada dua orang, misalnya saya mau memberi contoh, ada orang, misalnya dua laki-laki mendekati perempuan itu. Nah, itu kalau bisa jangan memberikan harapan. Ya, ini kita juga kasih anak-anak nasihat. Ya, memberi harapan itu apa? Jadi kayak ada respon. Yang si A, yang perempuan respon, yang si B juga respon juga. Nah, itu dia khawatirkan laki-laki ini udah mempunyai apa firasat, wah dia mau nih saya bakal nggak taunya kalau misalnya nggak diterima, nah itu yang khawatirnya ya. Itu kalau bisa memang perempuan, anak kita jangan sampai memberikan apa ya, kode atau apa, jangan, hati-hati kalau bisa jangan dulu lah ya, karena memang khawatir kalau begitu-begitu tuh nggak jadi, akhirnya ganti yang baru, nggak jadi ganti yang baru, nanti waktu nikah coba, waktu nikah datang, nah seperti kayaknya gimana gitu. Setelah itu habis nikah, nggak taunya reunian, reunian udah berubah lagi, astagfirullahaladzim. Ada masalah keluarga, masalah suami istri, ketemu yang lama, jadi bersemi lagi. Nah itu bahayanya kalau mohon maaf kalau berpacaran. Ya, ini anak-anak kita kalau bisa jangan pacaran ya Allah ya. Karena pacaran itu belum tentu jadi. Meskipun jadi nih, meskipun jadi nikah itu juga nggak lama. Mohon maaf bukan apa-apa, itu merasa bosen ya. Karena sudah pacaran. Ini zaman sekarang ini agak susah sekali kalau kita perhatikan anak-anak kita ini. Yang sudah mulai banyak udah punya jodoh-jodoh gitu kan. Udah punya ini, sampai ada yang bilang, ini nanti jodohku nanti ini. Nah itu kan astagfirullahaladzim. Ya, jangan sampai itu. Nah, itu kalau terkait jodoh harus hati-hati ya. Kita tetap harus waspada. Harus selalu kita nasihatin anak kita. Ya, ketika ada yang nganterin, ada yang nelpon, ada yang WA, harus dipantau siapa harus banyak ngobrol, harus banyak ngobrol sama anak-anak. Ya, anak-anak kita udah besar-besar, ya susah diajak ngobrol sekarang, diajak komunikasi susah. Kita yang harus memulai. Ya, jangan sampai kita malu, enggak. Jangan sampai anak-anak kita sendirian di kamar, kita just temenin, harus banyak ngobrol, harus banyak ini, enggak apa-apa. Kayak untuk kebaikan, jangan sampai kita menyesal ya ketika sudah terjadi ya. Nih, harus banyak ngobrol kita sama anak-anak, khususnya perempuan. Laki-laki juga nih, laki-laki yang susah nih diajak ngobrol nih. Ya kan? Laki-laki nih, karena laki-laki udah pada gede, udah pada kemana-mana, udah pada, jangan selalu membiasakan dilepas, dibiasakan bebas. Udah kemana udah bebas, udah pada gede ini, udah jangan ya. Khawatir kalau misalnya apa kalau bebas, pergaulan bebas, lupa gitu kan, nauzubillah. Tetap kita pantau ya, karena anak-anak kita ini aset kita buat di akhirat, buat pahala jariah kita. Kalau anak kita benar, didikan ibadahnya benar, bagus hidupnya, apa bekat, dapat didikan orang tua, insya Allah itu menjadikan pahala jariah. Tapi kalau anak kita biarkan, kita cuekin, nggak diajak ngobrol, nggak disuruh-suruh ini, cuekin, nggak tahu ya ada masalah kehidupannya, coba orang tuanya nggak tanya udah lepas tangan, nauzubillah. Itu bisa jadi dosa jariah. Kenapa? Karena anaknya merasa nggak diperhatikan. Ya, ini harus banyak-banyak ngobrol. Komunikasi itu penting ya. Saya kalau ngeliat anak-anak, aduh, miris ya zaman-zaman sekarang ya. Udah pada udah bisa makan-makan sendiri, Bu, apa? Kumpul-kumpul, udah ngomongnya, udah ini, udah nggak tahu ya ya. Ini hati-hati. Nah, itulah pentingnya sholat istikharah itu tujuannya memang untuk kebaikan. Tapi hati-hati jangan sampai
Ya tadi itu merespon, dengan cara merespon akhirnya dia pasti memilih salah satu. Kalau satu yang dipilih, satu nggak dipilih, nah satu yang merasa mohon maaf sakit hati, ya kan, mohon maaf dendam, ya kan sudah banyak kan kejadian-kejadian kriminal yang membunuh, menyakiti karena merasa tersakiti. Nah, itu dia jangan sampai memberi kode, udah hati-hati kalau bergaul, udah jangan sampai dekat-dekat. Cukup hanya berteman kalau misalnya teman kuliah atau bekerja, teman bekerja, jangan kasih respon. Itu harus memang al apa kulil haqq wala kana murran. Katakanlah yang sebenarnya meskipun itu pahit tuh. Harus jangan bawa nggak enak. Kalau misalnya dia minta nganterin, ayo saya anterin, oh mohon maaf, saya udah pesen Gojek, udah itu ya. Ini anak-anak kita tuh kalau udah minta dianterin, wah enak dong, udah nggak bayar ini nggak bayar itu terus kan ujung-ujungnya ya kan udah dianterin, nggak taunya di apa nggak taunya dia suka dia nggak suka. Ah, akhirnya ngungkit-ngungkit. Itulah pentingnya jangan sampai anak-anak kita itu ditawar-tawarin itu iya iya mau mau hati-hati. Itulah pentingnya anak-anak kita jaga banyak-banyak di rumah anak-anak itu ya. Kalau perempuan tuh khususnya banyak-banyak di rumah, banyak ngobrol, banyak belajar belajar masak nih, belajar bersih-bersih, belajar nyuci, persiapan menjadi ibu rumah tangga ya. Nih kita ajarkan anak-anak nih biar nanti ketika sudah berkeluarga, subhanallah pasangannya juga senang, udah pintar masak, udah ngerti bagaimana bertemu dengan ini harus diajarkan. Tuna orang tua kamu dulu begini, gini harus dia memang ya penting ya di situ. Jadi ketika mendapatkan masalah, anak-anak kita eh, tahu gitu ngerti dalam keluarga itu pasti ada masalah, nggak mungkin nggak ada masalah. Ribut-ribut itu pasti ada. Cara menyelesaikannya seperti apa? Ajarkan ya. Jangan sampai dia nggak tahu cara solusinya, nggak tahu cara menyelesaikan masalah. Akhirnya sama-sama emosi, akhirnya sama-sama minta pisah, ya kan? Ya karena emosi, karena nggak tahu caranya. Itulah pentingnya anak-anak kita ajarkan ilmu agama. Oh, ya, kita ajarkan anak-anak, nah nanti makanya harus banyak-banyak sholat bareng, ayo doa gini, ayo hiduplah gitu kan, banyak-banyak baca Quran di rumah biar setan-setan pada nggak ada, malaikat-malaikat datang, alhamdulillah aman. Karena memang ribut-keributan antara suami istri itu memang dari mohon maaf setan kan, mayufarriquna bainal mar'i wa zauji, ya itu setan tuh berusaha untuk mencerai-beraikan sepasang suami istri tuh. Itu ketika belum menikah, waktu pacaran, itu setan berusaha untuk membuat seperti suami istri. Tapi ketika sudah sah menjadi suami istri, setan itu berusaha untuk menceraikan. Tuh, hati-hati. Caranya gimana? Kita bentengi dengan ibadah kita. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca Al-Quran, banyak-banyak beribadah ya dalam rumah itu. Karena biar di rumah itu istilahnya kalau ada keributan-keributan itu Allah akan berikan solusi. Nah, karena memang setan itu pasti ada. Nah, nggak mungkin ada masalah. Pasti kita udah ada di setting. Sesuatu-sesuatu itu pasti ada di setting ya. Nah, ini jangan sampai lewat mimpi. Jika mimpi ada itu hanya pelengkap, bukan penentu. Ya, cuma ya gitulah. Tapi jangan terlalu percaya 100%. Misalnya dia mimpi ketemu apa sih oh dia baik begini-begini. Udah dia aja jangan. Ya, tetap disurvei dulu, kasih waktu. Ya, kalau misalnya ini dalam urusan jodoh ya. Nah, ini seorang akhwat atau ikhwan bimbang antara menerima atau menolak lamaran. Iya, soal istihara. Nah, ini kan misalnya ada yang datang baik-baik. Subhanallah, laki-laki datang baik-baik. Iya, betul-betul nggak mau pacaran, tapi dia langsung, subhanallah, ingin menikah, hebat itu. Ya, jika Allah memudahkan prosesnya, keluarga cocok, hati tenang. Nah, ya. Jika hati gelisah, banyak hambatan. hmm, hambatan tinggalkan. Misalnya nih, laki-laki ini dia datang nih, misalnya di satu datang, ingin betul-betul uh, meminang ya. Nah, orang tuanya kan belum tahu banyak tentang anaknya. Pasti kan anaknya lebih tahu karena dia mungkin kenal waktu kuliah. Nah, itu harus hati-hati, jangan langsung terima. Iya, kasih waktu dulu. Mohon maaf ya, kalau misalnya jawabannya tidak sesuai dengan harapan. Harus kasih tahu. Ya, nah, dapat tawaran kerja. Misal tadi ya, masalah jodoh. Terus kerjaan juga.
Dalam urusan pekerjaan dapat tawaran kerja di 2 tempat misalnya, istikharah. Perasa yang pertama mungkin lebih nyaman, mungkin yang kedua itu kan macam-macam. Ada yang gede gajinya tapi dalam kantornya nggak nyaman. Ada yang kecil tapi nyaman. Nah itu penting. Jangan dilihat gajinya juga, tapi lihat kenyamanan. Itu penting banget. Itu banyak saya perhatikan ada tempat sekolah gitu kan, subhanallah. Nggak terlalu besar gajinya, tapi nyaman di situ, subhanallah. Enak, nggak ada ini. Senang karena memang mungkin di situ banyak apa sistem caranya pendekatannya bagus, ya. Subhanallah. Jadi dapat semuanya ya. Ini harus pindah terus rumah, pendidikan juga. Ya, tentang pendidikan sama pesantren atau SMA. Nah, apa yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah istikharah, jika hati keluarga cenderung pada pesantren, ya kesalahan umum. Nah, kesalahan umum dalam istikharah. Apa tuh kesalahannya? Yang pertama, mengharuskan ada mimpi. Jangan pernah kita setelah sholat istikharah pingin dapat jawabannya melalui mimpi. Ya, banyak mimpi itu datangnya dari mana? Dari pikiran, betul? Kalau banyak pikiran, ya banyak yang dipikir pasti keluarnya waktu mimpi. Coba perhatikan. Kalau kita pikirannya pikiran banyak masalah, nggak taunya di mimpi keluar masalah gitu kan. Nih, ya. Ingin Allah mengikuti keinginan kita, bukan memberi pilihan terbaik. Nah, setelah sholat istikharah, kita tahu nih, wah ini si A nih bagus nih, pinginnya dia aja dah, gitu kan. Maksa, gitu kan, ya nggak bisa. Tetap disurvei, tetap Bismillah doa juga ya. Melakukan instan hanya sekali pada boleh diulang. Nah, misalnya habis sholat istikharah sekali. Habis itu dia pilihannya udah pasti ini nih, nggak usah soal istirahat. Enggak, tapi tetap bisa diulang. Nggak bisa langsung, ya butuh waktu. Menganggap istihara hanya untuk jodoh, padahal iya. Istihara itu banyak orang berkaitan dengan jodoh. Tidak. Ya, tadi terkait dengan pekerjaan, tentang rumah, tentang apa sekolah, apa di mana itu semuanya kalau bisa pakai soal istihara agar Allah memberikan petunjuk. Ya, berdoa tanpa menyebutkan urusan ya. Ya berdoa kepada Allah dulu, berdoa ya Allah berikan aku kemudahan ya Allah dalam urusan ini Allah ya tuh. Melakukan pada waktu yang dilarang sholat ya jangan sampai apa melakukan misalnya habis sholat subuh sebelum matahari terbit ya jangan nanti sholatnya kalau bisa di luar larangan ya atau setelah sholat asar ya jangan. Ya, kalau bisa waktu-waktu sholat yang diperbolehkan sholat. Ya, makanya kalau berdoa juga, maksudnya kalau tanpa menyebutkan urusan itu, kalau bisa menyebutkan, ya Allah, saya ingin bekerja di tempat ini. Apakah baik dan apa dalam urusan kerjaanku? Tolong ya Allah berikan aku petunjuk. Nah, atau misalnya dengan jodoh ya Allah, aku apa datang seorang laki-laki meminang saya, niat yang baik ya Allah berikan aku petunjuk. Apakah dia betul-betul layak menjadi pasanganku dalam hidupku, gitu kan? Nah itu penting doa, ya. Karena memang ya begitulah kalau urusan jodoh sepasang suami istri itu banyak masalah akhirnya cerai kasihan ya anaknya juga kasihan ya. Nih, saya lihat banyak memudahkan ya kata-kata cerai itu gampang banget diucapkan. Hati-hati ya. Makanya itulah pentingnya harus sabar, banyak komunikasi. Hati-hati kalau udah berdua jangan main handphone berdua. Udah sama-sama ngobrol ya. Karena kalau udah main HP berdua, ada yang ketawa, ada yang ini. Mas apa sibuk masing-masing, ya Allah. Gitu kan. Itu kayak gimana gitu kayak karena kan kita kalau apa mohon maaf kalau hidup sama suami apa istri itu kan mungkin bisa jadi suaminya itu kalau kerja istrinya di rumah itu lebih lama di luar ya kan dari hari Senin sampai hari Jumat dari pagi sampai sore atau malam itu di luar ketemu istrinya cuma sebentar ya kan cuma malam Sabtu Minggu itu aja bisa jadi dia lebih cepat lebih lama ketemu ama mohon maaf ketemu istri-istri orang di luar ya kan coba betul nggak ketemu dengan istri-istri orang di kantor lebih lama dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, ketemu istrinya sebentar. Itu bagaimana kalau ini urusan itu? Coba, ya kan? Apalagi kalau pulangnya kemalaman, ya kan? Terlalu malam gitu kan?
ngapain, kasihan istrinya di rumah nunggu gitu, atau istrinya kerja, sama-sama kerja sama nih, dua-duanya kerja, itu juga harus hati-hati ya. Ini saling curiga, kenapa ini belum datang, ya Allah. Itulah pentingnya komunikasi. Kalau perlu nih dua-duanya pakai Google Map tuh, langsung kirim. Sama ini apa, waktunya pulang nih, misalnya nih jam 3 sore waktunya pulang, langsung kirim. Nih ayah sekarang lagi di ini nih jalan mau menuju pulang, kirim. Sama istrinya juga, "Ih, sama ayah saya juga lagi mau pulang, nih kirim." Tuh, coba kalau tiap hari kerja begitu, insya Allah aman. Betul? Teknologi sekarang sangat membantu kita nih. Bagus. Jadi kita sama-sama tahu, bukan saling curiga, tapi kita saling apa, tahu di mana posisi orang, apa ya, kita misalnya mohon maaf ya, kecelakaan kok, apa kok di situ aja nggak jalan-jalan, kecelakaan atau gimana, kan kita jadi tahu. Nah, atau misalnya nih istrinya lagi apa, kok nggak ini, kemana dia nih? Mungkin mohon maaf ada yang mencuri, ada gimana, ada yang ganggu dia, kan ketahuan. Itu coba kalau di apa, dilaksanakan seperti itu, insya Allah ya. Jadi nggak sama-sama curiga, enak, sampai di rumah juga sama. Ayo siapa duluan nih nyampe nih, aku udah nyampe sini nih, tuh gitu kan, main game-game. Main cepet-cepetan. Iya iya, ayo ayo, tapi ya hati-hati gitu kan, kalau bawa motor pelan-pelan ya, misalnya kalau ada ini kendaraan ya, tuh jadi romantis ya. Jadi sebut ketemu, alhamdulillah ketemu, karena ya gitulah, karena zaman sekarang kan udah pasti dua-duanya rata-rata kerja, suami istri, karena tuntutan mau nggak mau ya, karena harus buat beli ini beli itu, apalagi anak-anak sekolah ya. Hikmahnya apa? Mengajarkan tawakal kepada Allah, menghindarkan dari pilihan buruk tuh ya, biar apa, tujuan soal istihara itu menghindarkan pilihan yang buruk, menenangkan hati, menjadikan Allah itu sebagai penentu terbaik. Iya, ya itu pilihan Allah. Makanya Allah itu memberikan petunjuk kita dengan ketenangan hati, dengan urusan dimudahkan ya. Tuh. Menjadi apa, mendetoks ego dan hawa nafsu dan keputusan. Iya, jangan sampai kita itu apa ya, karena pingin ini dengan hawa nafsu pilihannya ini. Enggak ya. Oke, itu terkait dengan istikharah. Selanjutnya adalah salat sunnah tasbih. Nah, ini bagus sekali ya. Mungkin bunda-bunda sudah pernah apa, pernah belajar ya sholat sunat tasbih, dan juga sudah pernah melakukan sholat sunat tasbih. Subhanallah. Apa itu sholat sunat tasbih? Tasbih dari kata sabaha, yang mensucikan ya. Itu kita menyebut nama Allah. Ini bagus sekali ya. An Akrimah an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas bin Abdul Muttalib, ya Abbas, ya ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyar khisal. Kata Rasulullah, hai Abbas, hai Amma, maukah aku berikan sesuatu buat kamu? Atau ala amnahuka, ini spesial ya, ala af'alu bika asyara khisalin. Nah, itu kalau dikerjakan itu bisa menghapus 10 dosa. Subhanallah. Nah, itu apa, subhanallah ya, ini ibadah yang betul-betul sangat ini ya, sangat baik. Idza anta fa'alta dzalika, apabila kamu melakukan ibadah itu, ghafarallahu dzambaka awwal wa akhir. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa ya, dosamu. Nah, ini apa aja sih 10 dosa ini? Apa? 10 dosa yang Allah hapuskan. Yang pertama, dosa pertama dan dosa di akhir. Awal wa akhir. Tuh, dua. Wa qadimuhu wa hadisuhu. Dosa yang lama dan dosa yang baru. Tuh, ya itu 4. Wa khotahu wa amadahu. Dosa yang nggak disengaja dan disengaja. 6. Wasogiruhu wa kabiruhu, dosa kecil dan dosa besar. 8. Wasirrahu wa alaniyatahu, dan dosa yang apa, yang tersembunyi dan yang enggak tersembunyi. 10. Tuh. Jadi ibadah yang kita lakukan itu ternyata Allah ampuni 10 dosa kita ya. Subhanallah. Dosa yang pertama dan di akhir, dosa yang dulu, yang lama dulu, dan yang baru, dosa yang nggak disengaja dan disengaja, dosa yang kecil dan besar, dosa yang tersembunyi dan tidak tersembunyi. Subhanallah.
Apa itu? Ibadah apa itu? Antusollia arba'a rokaatin. Sholat 4 rakaat. Sholat sunnah namanya sholat sunnah tasbih. Ya, subhanallah ya. Ini subhanallah bagus sekali. Jadi 4 rakaat biasanya kan 2 rakaat. Ini 4 rakaat. Taqra'u fi kulli rakaatin bifatihatil kitab was surah. Jadi rakaat pertama kamu membaca surat Al-Fatihah dan surah apa saja. Ya biasanya kan surah Al-Kafirun. Ya. Nah, setelah itu ya Allah biasanya kan kalau niatnya usolli sunat tasbih gitu aja. Ya, kalau 4 rakaat arba'a rakaatin mustaqbilan lillahi taala. Nah, Allahu akbar. Nah, setelah uh, kuliah al-kafirun wala apa? Kulhat misalnya nih kuliah al-kafirun la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'bad wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyadin. Itu jangan langsung ruku, baca subhanallah. Nah, faida faraqta minal qiraati fi awwali rakaah ya setelah membaca surah awal rakaat fakul wa anta qaim, katakan dan kamu tetap berdiri dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyara marrah, 15 kali. Ya, ini caranya ya. Salat tasbih, usolli sunat tasbih, arba'a rakaatin mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca Al-Fatihah, baca Al-Kafirun, setelah itu lakum dinukum waliyadin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Subhanallah, 15 kali. Kalau susah ngitungnya pakai jari boleh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha. Nah, kalau bisa dihayati artinya ya 15 kali. Nah, setelah itu baru ruku. Setelah saya 15 kali ruku. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah Akbar. Itu 10 kali. Fakul anta summa tarka. Fakul wa anta roke asyaran. Itu 10. Kalau berdiri setelah membaca surah itu 15. Waktu ruku 10. Summa tarfa'u ras'aka minar ruku. Kembali dari setelah 10 kali. Bapak dari ruku atau itidal. Sami Allahu liman hamidah. Langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 10 kali. Ya. Fatakuluha asyara. Summa tahwi sajidan, setelah itidal sujud. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Nah, setelah itu summa tarfa rasaka minas sujud. Lalu angkat kepalamu dari sujud yaitu duduk. Baca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Habis itu apa lagi? Sujud lagi itu summa tahwi sajidan fatakul wa anta sajid asyaran. Sujud lagi, baca lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, summa tarfa'u ra'saka minas sujud fatakul asyaran. Angkat kepalamu tapi duduk, nggak langsung berdiri. Ya, duduk dulu. Habis sujud yang kedua, duduk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu berapa? Pertama 15. Berdiri 15, ruku 10, 25. I'tidal 10, 35. Sujud pertama 10, 45. Duduk 10, 55. Terus sujud lagi 10, 65. Habis sujud duduk, bukan langsung berdiri 10, 75. 1 rakaat membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala akbar itu berarti sebanyak 75 kali. 1 rakaat. Kita sholat tasbih 4 rakaat. 75 kali 4 berapa? 300 tasbih subhanallah. 300 ya ucapan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Nah, fadzalika khamsun wa sab'un tuh. Maka dari itu jumlahnya 75 fi kulli rakaatin. Setiap rakaat. Taf'alu dzalika fi arba'i rakaat. Kamu lakukan itu sebanyak 4 rakaat. Ustaz, saya nggak kuat nih 4 rakaat 1 salam. Boleh dibagi 2. 2 rakaat 1 salam, terus 2 rakaat 1 salam boleh. Ya, boleh. Karena kita nggak kuat, boleh. Karena memang lama. Ya, bacanya jam cepet-cepet harus ini hayati bacaannya kalau bisa dipahami artinya.
Subhanallah. Ini bagus sekali ya. Wa in istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marrah tuh. Kalau bisa, kalau ada waktu luang, lakukan sholat itu tiap hari. Subhanallah. Kapan waktu luangnya? Baik. Ya habis sholat duha bisa. Kan itu waktu luang. Habis sholat duhur bisa kalau nggak ngantuk. Habis sholat asar jangan ya. Kalau malam boleh tapi agak susah. Bagusnya sih memang agak-agak siang habis sholat duha. Itu atau habis sholat duhur. Karena habis sholat duhur kan nggak ada sholat sunnah seperti sholat duha. Itu boleh. Itu lebih bagus. Tapi ya kalau ini ya, ini bagus. Fafal lakukan kalau bisa tiap hari. Fa'ilam tastati' kalau nggak bisa, fafikuli Jum'atin marrah kalau nggak bisa setiap hari Jumat. Itu bagus. Setiap hari Jumat. Setelah sholat duha, selesai, baru sholat itu. Atau istirahat dulu sebentar, boleh langsung sholat itu. Ya, atau selesai sholat Jumat boleh. Nah itu ya. Fa'ilam taf'al, apabila kamu nggak bisa melakukan satu minggu sekali, fafikuli sanamarrah tuh. Lakukan tiap tahun sekali. Coba dikasih dispensasi nggak bisa tiap hari, dilakukan tiap minggu. Nggak bisa tiap minggu, coba dikasih. Seharusnya kan paling nggak sebulan lah. Kalau setahun sekali mah, coba ya ini banget kan. Kebangetan gitu kan. Sebulan lah kalau bisa. Tapi kan masa nggak bisa sih gitu kan. Tapi kalau udah dibiasain, karena apa? Kalau udah lama nggak sholat itu kan lu ya kayak sholat id, dong sholat id. Masa sholat id aja 2 kali, masa sholat tasbih sekali. Nah, fa'ilam taf'al, kalau nggak bisa juga setahun sekali, fafi umrika marrah, cukup seumur hidupmu sekali. Coba bayangkan, seumur hidup. Nah, kita yang belum pernah, ayo mulai hari ini, ya habis sholat duha, atau ya habis sholat duha bagusnya, sholat duha istirahat dulu, baru ya sholat tasbih. Usolli sunnat tasbih arba rakaat atau kalau 2 rakaat usolli sunnat tasbih ini mustaqbil kiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya bisa dipahami di sini ya. Jadi 1 rakaat pertama ingat habis surat misalnya Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Ingat jangan langsung ruku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Dipaham dihayati. Subhanallah ya subhanallah. Itu memang insya Allah kalau udah terbiasa nggak capek. Nah, waktu itu ruku Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha nah, 10 kali. Nah, selesai. Habis itu waktu sujud, setelah sujud terakhir itu dia duduk. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat, jangan langsung ruku apa dengan baca membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 15 kali ya habis itu ruku nah gitu. Nah, nggak apa-apa 2 rakaat dulu kalau misalnya capek. Nah 2 rakaat, nah nanti kalau udah ini terbiasa coba 4 rakaat langsung ya. Subhanallah enak nih, subhanallah ya, hebat. Coba dilakukan kalau bisa tiap hari, amin ya. Mudah-mudahan bisa, insya Allah dicoba dulu. Kalau bisa tiap hari, syukur-syukur. Kalau nggak bisa, tiap hari Jumat. Ya, insya Allah mudah-mudahan aja. Kalau bisa sih, Jumatnya itu penting. Jangan sampai ketinggalan ya. Karena kalau nggak bisa tiap hari, ya tiap hari Jumat. Kalau bisa, Jumatnya dilakukan sholat tasbih. Ya, manfaatnya banyak utamanya. Apa tadi utamanya? Menghapus 10 dosa. Bayangin itu. Ya, dosa awal wa akhir, dosa pertama dan akhirnya, dan yang lama yang baru, dan yang nggak disengaja kecil besar, dan yang tersembunyi subhanallah. Mudah-mudahan dengan salat tasbih ini insya Allah ketika kita meninggal dosa kita udah nggak ada, amin ya Allah. Alhamdulillah ya, kita diberikan kesempatan belajar tentang sholat tasbih dan insya Allah kita langsung praktek, amin ya rabbal alamin ya. Dan jangan lupa ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, ayo sholat tasbih, ayo sholat tasbih, ini caranya begini, share ayo tuh ya, ini ayo cara-caranya sholat tasbih, ada hadisnya sahih ya. Itu saja, insya Allah ke depan kita ketemu lagi. Hayya bina natatim bikrati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Syukran, Afwan.